Wis anu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kajian tafsir surat Yasin. Saya sedikit ulas yang kemarin kita bahas tentang ayat yang pertama, yaitu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim, dan seterusnya akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kemarin insyaallah kita sudah membahas tentang asbabun nuzul dari ayat yang pertama, wal Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, yaitu tentang kritikan orang Arab, orang musyrik, orang kafir, musyrikin yang mana mengingkari terhadap kenabian atau risalah Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini insyaallah akan kita bahas kajian tentang fadilah daripada surat Yasin. Insyaallah fadilahnya besar sekali dan banyak sekali yang diuraikan oleh musannaf atau pengarang dari tafsir Yasin ini, dan juga tentang bagaimana nanti apakah Yasin ini salah satu fadilahnya sesuai dengan keadaan kita yang di tengah wabah pandemi corona, virus corona ini. Insyaallah nanti akan dibahas fadilahnya, salah satunya adalah untuk mencegah terhadap wabah, dan semoga dengan kita mengaji surat Yasin ini wabah pandemi COVID-19 atau virus corona ini semoga segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Mari kita mulai kajian kita tafsir surat Yasin ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi dan juga kepada para masyayikh, pada guru-guru kita semuanya, dan juga kepada wabil khusus yang mengarang kitab tafsir surat Yasin ini. Semoga beliau-beliau yang telah menurunkan ilmu kepada kita semuanya ini diberikan amal jariah, pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan. Wa kama qala alaihi salam, wa kama qala lan kaya oleh ngendika sapa alaihi salam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, Innallaha sak temene Gusti Allah Ta'ala
iku qara'a maca sapa Allah surat Yasin ing surat Yasin wa Toha lan surat Toha qabla ayyakhluqa ing dalem sadurunge yen to nyiptakake sapa Allah taala as-samawati wal ard as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi bi alfai amin kelawan jarak 2000 tahun. Yang pertama riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya Allah ini sudah membaca surat Yasin dan surat Toha sebelum Allah menciptakan langit bumi dengan jarak 2000 tahun. Falamma sami'at mongko semangsane krungu sapa al malaikatu para malaikat. Ketika para malaikat ini mendengar, qalu mongko padha ngendika sapa malaikat. Para malaikat berkata, tuba li ummati Muhammadin nazala alaihim hatani suratani. Tuba bejo banget li ummati Muhammadin kedua umat Muhammad nazala kang wis tumurun alaihim ing atase umat Muhammad apa hatani suratani. Para malaikat berkata, alangkah beruntungnya umat Muhammad ini yang dimana diturunkan atas mereka dua surat ini. Watu balan bejo banget liman kedhe wong tahammalakan apal sapa man bihima kelawan surat loro yaitu surat Yasin dan surat Toha. Watu balan bejo banget li alsinatin kedue pira-pira lisan tatakallamu kang berbicara sopo alsinah bihima kelawan suratani utawa surat Yasin dan surat Toha. Kemudian malaikat berkata, alangkah beruntungnya orang yang menghafal kedua surat ini, dan juga sungguh beruntungnya terhadap lisan-lisan yang membaca terhadap dua surat ini. Para hadirin, para penyimak online rahimakumullah, seolah-olah ini menunjukkan fadilah yang sangat besar kepada kita semuanya, bahwa malaikat saja mengatakan alangkah beruntungnya. Ini bisa dikandung maksud seolah-olah makhluk Allah yang menjadi umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini, alangkah beruntungnya mereka menemui terhadap dua surat ini. Sehingga ketika keterangan di dalam riwayat ini bahwa surat Yasin dan Toha telah diciptakan oleh Allah jauh sebelum penciptaan langit dan bumi selang 2000 tahun, maka ini menunjukkan keistimewaan terhadap kedua surat ini. Bahkan beruntung sekali bagi orang yang hafal terhadap dua surat ini, dan juga bagi orang yang membaca terhadap kedua surat ini. Ini sudah merupakan jarang-jarang malaikat itu cemburu seperti itu kepada umat Muhammad. Ini menunjukkan bahwa malaikat yang usianya melampaui terhadap manusia ini, yang mengerti bagaimana kisah-kisah perjalanan hidup manusia ini, bisa membandingkan, wahai manusia beruntung sekali yang menjadi umat Muhammad karena sebab turunnya dua ayat ini. Kemudian ada riwayat yang lain, wa kama qala lan kaya oleh ngendika sapa alaihi salam Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam,
seperti yang disabdakan Nabi, inna ahlal jannati sak temene penduduk swarga, ahli surga, iku layak rauna ora maca sapa ahlul jannah syai'an ing suwiji-wiji minal qur'ani saking Al-Qur'an illa Toha kejaba surat Toha wa Yasin dan surat Yasin wa surat Ar-Rahman dan surat Ar-Rahman. Riwayat yang kedua ini riwayat yang berisikan sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya penduduk surga itu tidak membaca sesuatu pun, layak rauna syai'an, tidak membaca sesuatu minal Quran, dari Al-Quran, illa Toha wa Yasin wa surat Rahman, kecuali 3 surat, yaitu surat Toha, surat Yasin, surat Rahman. Sehingga dengan riwayat ini maka tidak heran karena keistimewaan yang luar biasa ini, maka barang siapa yang ingin dipantaskan dirinya untuk menjadi penduduk surga, maka hafal dan bacakanlah surat 3 surat ini yang penting. Yang pertama surat Toha, kemudian surat Yasin, surat Ar-Rahman. Karena dengan memantaskan diri kita, ikhtiar kita membaca Toha dan Yasin, seolah-olah nanti kalau kita itu sudah menghadap Allah dan kita berharap husnul khotimah, kita itu seolah-olah punya kepedean atau percaya diri untuk menghadap Allah. Loh ini loh, saya itu sudah ikhtiar memantaskan diri untuk menjadi penduduk surga dengan membiasakan atau memulazamahkan membaca 3 surat ini, Toha, Yasin, dan surat Ar-Rahman. Kemudian riwayat selanjutnya, wa kama qala lan kaya oleh ngendika sapa alaihissalam, Kanjeng Nabi alaihissalatu wassalam, ayyuma muslimin utawi endi-endi wong Islam, wa muslimatin lan wong Islam wadon, iku quri'a den waca indahuma ing sandinge muslim lan muslimah surat Yasin ing surat Yasin, wa huma hale utawi muslim lan muslimah iku fi sakaratil mauti ing dalem tingkah sakaratul maut. Maka ketika ada orang yang sakaratul maut, orang muslim maupun muslimah, maka ini termasuk masruk dibacakan surat Yasin. Kalau ada orang kira-kira mau nazak, saudara panjenengan, saudara kita semuanya yang muslim muslimah, ketika nazak sakaratul maut segera bacakan surat Yasin, karena di sini ada fadilah yang luar biasa. Wa huma fi sakaratil mauti, wa umalan hale utawi muslim lan muslimah iku fi sakaratil mauti ing dalam tingkah sakaratul maut, nazala mongko bakal turun, nazala mongko turun alaihi ma ing atase muslim lan muslimah bi adadi kulli harfin kelawan menurut wilangane saben-saben huruf, maka akan bakal turun pada setiap huruf yang dibacakannya, jumlah huruf dari Yasin, ya sendiri, sin sendiri, dan seterusnya itu turun asyratu amlakin, apa asyratu amlakin, 10 piro-piro malaikat. Di setiap huruf yang dibacakan pada orang sakaratul maut tadi dari surat Yasin ini, maka akan turun 10 malaikat. Maka kalau kita hitung huruf surat Yasin itu ada berapa, maka itu dikalikan 10. Yakumuna hale jumeneng sopo amlak baina aidihima ing dalam antarane ngarepe muslim lan muslimah, muslim muslimah yang sakaratul maut tadi, sufufan hale podo baris, yusalluna tur podo nyuwunake rahmat sapa amlak, mendoakan kepada
orang tersebut alaihi ma ing atase muslim lan muslimah. Jadi di setiap huruf dari surat Yasin itu akan turun malaikat yang berdiri di hadapan orang yang sakaratul maut itu membentuk barisan atau shaf, kemudian yusalluna 'alaiha. Yusalluna 'alaiha ini bisa diartikan mendoakan kepada mereka. Kalau mati baru disolatkan, ini kan sakaratul maut. Yusalluna 'alaihima, mendoakan kepada orang yang sakaratul maut. Wa yastaghfiruna lan padha nyuwunake pangapura sapa amlak, kemudian memintakan ampun kepada Allah. Berapa ribu itu malaikat langsung turun di hadapan orang yang dibacakan surat Yasin ini, memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang diperbuat oleh orang yang sakaratul maut ini. Wa yastaghfiruna lan padha nyunake pangapura sapa amlak lahuma maring muslim lan muslimah. Wa yasyaduna lan padha nyekseni sapa malaikat, menyaksikan sapa malaikat ghuslahuma ing ngedusi muslim lan muslimah. Wa yattabi'una lan padha ngetutake sapa malaikat janazatahuma ing jenazahe muslim lan muslimah, jenazahnya orang yang meninggal tadi. Maka selain mendoakan, memohonkan ampun, juga sampai ketika sudah meninggal, maka malaikat tetap di situ menyaksikan jenazahnya itu dimandikan, kemudian mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan. Ini kan luar biasa. Maka bagi kita-kita yang punya tradisi amaliyah seperti ini, baca surat Yasin, teruskan saja, tidak usah ragu, karena Yasin itu qalbul Quran sekali lagi, dan fadilahnya luar biasa. Kemudian riwayat yang lain disebutkan dalam kitab tafsir ini, wa kama qala lan kaya oleh ngendika sapa alaihissalam, Kanjeng Nabi alaihissalam, aksiru padha ngakeh-ngakehna sira kabeh qiraata hadis surati ing maca ikilah surat, yaitu surat Yasin. Fa inna fiha mongko sak temene iku tetep ing dalem surat Yasin apa khosais kasiratan, khosais kasirah, ana pira-pira kekhususan kang akeh, hatta kila sehingga den ngendikake, sehingga disampaikan fi syarhi hadal hadis ing dalem sarai ikilah hadis. Riwayat ini dari Kanjeng Nabi, dari Nabi alaihissalam, perbanyaklah membaca surat Yasin ini karena mempunyai kekhususan yang banyak, sampai disebutkan di dalam penjelasan atau syarah hadis ini. Nah, ini akan sesuai dengan orang yang puasa ini. Anal jaya sak temene wong kang lagi ngelih atau kluwen, orang yang kelaparan, idza qara'aha iku idza qara'aha nalikane maca sapa ja'i ha ing surat Yasin bi khuduril qalbi kelawan ngadirake ati, menghadirkan hati kolbunya, asba'a mongko maringi warhu ing wong sapa Allah Ta'ala min fadlihi, saking keutamaan atau anugerah Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang kelaparan, seperti jenengan kalau semuanya lagi puasa kok kelaparan, ya sudah baca surat Yasin ini, tapi dengan syarat ijazahnya seperti ini, baca surat Yasin dengan cara menghadirkan hatinya. Menghadirkan hatinya itu artinya antara lisan dan hatinya itu menyambungkan, memohon kepada Allah dengan membaca surat Yasin ini, maka insya Allah Allah akan memberikan menghilangkan rasa laparnya itu dari keutamaan surat ini. Wa in qara'aha lan lamun macaake
Ha ing surat Yasin sapa al khaifu wong kang wedi, orang yang ketakutan. Barang siapa orang yang ketakutan membaca surat Yasin ini, adhaba mongko ngilangake sapa Allah taala khuznahu ing susai khaif wa khaufahu lan ketakutane khaif. Maka barang siapa yang takut apa saja, takut musibah bencana, bahkan takut terhadap virus corona ini ya, katakanlah ini ya, maka bacalah surat ini. Maka dengan fadilah surat ini insyaallah Allah akan melenyapkan ketakutan dan kesusahan kita terhadap musibah yang diderita. Wa in qara'aha lan lamun maca ha ing surat Yasin sapa al fakir wong kang fakir, orang yang fakir, jika dibaca oleh orang fakir, khallasa mongko bersihake sapa Allah min dainihi saking utange fakir. Nah, ini bagi yang punya utang banyak, yang terhimpit ekonomi karena lockdown atau karena social distancing ini sehingga pekerjaannya banyak yang berhenti, maka memohon kepada Allah dengan fadilah surat Yasin ini. Utang-utang yang di bank lunas semuanya insyaallah. Utang-utang yang akan datang, tagihan-tagihan akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qara'aha lan nalikane maca ha ing surat Yasin sapa dzul hajah wong kang duweni hajat, qadha mongko nekaake sapa Allah taala hajatahu ing hajate dzul hajah. Barang siapa yang mempunyai hajat kemudian membaca surat Yasin, maka qallallahu taala, maka Allah akan mendatangkan hajat-hajatnya. Wa man lan utawi sapa wonge qara'aha kang maca sapa manha ing surat Yasin fi subhi ing dalem wektu subuh, yakunu mongko ana sapa wong iku fi amanillahi taala ing dalem lindungane Allah taala ilal masai tumeka maring sore. Maka jika surat Yasin ini dibaca pada waktu subuh, maka orang tersebut akan mendapat perlindungan Allah sampai waktu sore. Begitu juga sebaliknya, kalau dibaca sore maka akan dilindungi oleh Allah sampai pagi. Wa fi ayyi baldatin lan ing dalam endi-endi negara dan di negara mana saja, idza tuliyat nalikane den wacaake apa surat au fusirat utawa den tafsiri utawa dikaji apa surat Yasin, rafa'a mongko bakal ngilangi sapa Allah taala anhum sangking ahlul balad utawa penduduk atau netizen dari suatu daerah itu. Apa yang dihilangkan? Al balaa ing bala wal qahta lan pahilan wal ghalaa lan larang pangan wa ta'un lan ta'un wal waba lan penyakit wabak wal mardolan piloro penyakit bihurmatiha kelawan sebab kemuliaane surat Yasin. Maka barang siapa di negara dibacakan surat Yasin atau di daerah ini bisa untuk tolak balak. Jika dibacakan surat Yasin di suatu daerah, diniatkan untuk tolak balak, bukan hanya dibaca, au fusirat atau diajarkan tafsirnya, diajarkan artinya, maka Allah akan mengangkat dari suatu daerah itu, yaitu balak yang pertama, balak musibah dan lain sebagainya. Kemudian diangkat krisis, baik itu krisis ekonomi, kelaparan, kemudian mungkin inflasi, harga-harga yang semakin larang pangan istilahnya orang Jawa, atau mahalnya harga. Kemudian watta'un, dan diangkat ta'un, penyakit-penyakit ta'un, wal waba. Lah ini
juga diangkat wabah penyakit seperti corona, wal mardo, dan berbagai macam penyakit, bihurmatiha, kelawan sebab kemuliaan surat Yasin, karena sebab karomahnya surat Yasin. Ini luar biasa. Jadi surat Yasin ini fadilahnya bisa untuk tolak balak. Jadi insya Allah dengan membaca surat Yasin, menghadirkan hati, maka hajat-hajat kita termasuk tolak balak, apa yang sedang kita alami berupa krisis apa saja, krisis pangan, krisis sosial dan lain sebagainya, maka insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, waman qara'a, waman lan utawi sapa wonge qara'a maca sapa man ha ing surat Yasin bilaili ing dalam waktu wengi, yakunu mongko ana apa ahluhu, ahline man atau keluargane man iku fi amanillahi ta'ala ing dalam perlindungane Allah Ta'ala ila subhi tumeka maring subuh. Maka dibaca surat Yasin ketika malam, maka dia dan seluruh keluarganya dalam lindungan Allah sampai subuh. Wa idza quri'at lan nalikane den waca surat Yasin alal mayyit ing atase mayit. Jika surat Yasin ini dibacakan terhadap mayit, artinya orang mati di kuburan, khufifat mongko den entengake, diringankan anhu saking mayit apa azabul qabri, siksane kubur. Jika dibacakan terhadap mayit, maka akan diringankan sisa kuburnya. Ingkana min ahlil adzabi, ingkana lamun ono sapa si mayit iku min ahlil adzabi, termasuk saking ahli siksa. Jika mayit itu orang termasuk orang yang mendapatkan siksa, maka akan diringankan siksanya. Wa illa lamun to ora ahlul azab, dan jika bukan termasuk ahli siksa, fatakunu mongko ana apa surat Yasin iki fi ruhihi, tetap ing dalem enake mayit, memberikan rasa kenyamanan terhadap mayit, warohatihi lan ngasone mayit. Jadi jika dia memang bukan ahli azab, bukan orang yang ahli siksa, maka dengan membaca surat Yasin ini akan memberikan ruhihi, kenyamanan, warohatihi, kenyamanan, rasa nyaman, rasa enak. Mungkin karena fadilahnya surat Yasin memberikan suasana yang enak nanti di alam kuburnya. Ziyaiku ziyadatan dari tambahan li'anal qabro, karena sak temene kubur, karena sesungguhnya kuburan itu raudhatun, taman-taman, min riyadil jinan, saking pira-pira tamane surga. Jadi orang ketika meninggal itu, maka dia sudah orang yang meninggal itu akan tiba di, istilah saya itu, terasnya akhirat. Kalau si mayit itu memang penduduk surga, maka di alam kuburnya itu ya akan menikmati kemewahan-kemewahan, keenaan-keenaan yang nanti akan dirasakan ketika dia di surga. Maka diistilahkan li'annal qabra, karena sesungguhnya kuburan itu raudhatun min riyadil jinan, termasuk taman daripada taman-taman surga. Tetapi sebaliknya, au khufratum min khufarin niran, atau bisa kuburan itu akan menjadi lubangan, au khufratun utawa lubang min khufarin niran, saking pira-pira kubangane geni neraka. Jadi kalau dia itu amalnya buruk, maka kubur itu akan menjadi terasnya neraka, akan menjadi episode pertamanya dia mencicipi, yaitu siksa api neraka. Itu beberapa fadilah dari surat Yasin yang saya sampaikan, bahwa
paling tidak ikhtiar manusia ini di tengah keadaan kita yang serba susah karena adanya virus corona ini, maka tidak ada salahnya dengan memohon kepada Allah, dengan menghadirkan hati untuk membaca surat Yasin dengan harapan bahwa krisis yang kita alami bersama ini berupa wabah virus corona ini segera hilang, segera musnah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai muslim harus yakin seyakin-yakinnya bahwa di balik semuanya ini adalah ada hikmah yang luar biasa. Allah menciptakan suatu peristiwa itu tidak lain semuanya demi kebaikan kita semuanya. Itulah hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang tersingkap dari sebuah peristiwa. Jadi kalau kita bisa menggali sebuah pelajaran di balik sebuah peristiwa itu, maka akan muncul hikmah, kebijaksanaan terhadap apa yang ada di dunia ini. Semoga kajian kita pada malam hari ini mendapatkan maunah, bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya segera dikeluarkan dari krisis wabah corona ini, dan kita semuanya tetap istiqomah di jalan Allah, tetap sabar, tetap tawakal, dan tidak lupa untuk terus ikhtiar dan berdoa. Allahumma amin. Dan saya akhiri, Maulaya salli wa sallim daiman abada alal bika khairul khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.